Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Soli dan Soliha? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ustazah harap kabar anak-anak ustazah semua baik ya nak ya. Jika ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan, amin. Dan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri ya nak ya. Jangan lupa setiap keluar rumah harus menggunakan masker dan sering mencuci tangan. Baik, Soli dan Soliha, hari ini dalam pembelajaran tematik ini kalian akan belajar dengan Ustazah Rina. Ustazah harap juga sebelum kita melaksanakan aktivitas, kalian pasti sudah melaksanakan sholat duha. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya nak ya. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kepahaman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Soli dan Soliha, kita sudah berdoa ya nak ya. Baik, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 3, kegiatanku. Subtema 2, kegiatan di siang hari. Pembelajaran 3. Buka halaman 38. Ya, di situ bisa dilihat di halaman 38. Nah, sekarang kita membaca bersama-sama ya nak ya. Ayo membaca. Kebiasaan Nisa sepulang sekolah. Nisa memiliki kebiasaan baik sepulang sekolah. Sebelum makan, Nisa selalu mencuci tangan. Nisa selalu berdoa sebelum dan sesudah makan. Nisa selalu sholat zuhur di awal waktu. Setelah sholat, Nisa selalu mengulang pelajaran. Nisa mempelajari pelajaran yang telah diajarkan di kelas. Nisa tidak lupa mengerjakan tugas sekolah. Nisa mengerjakan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kalian mengerjakan tugas sekolah seperti Nisa? Ya, baik Soli dan Soliha, dari bacaan tersebut bahwa Nisa ini memiliki kebiasaan yang baik sepulang
sekolah ya. Nah, kebiasaan baik Nisa sepulang sekolah itu yaitu sepulang sekolah Nisa makan ya. Nah, sebelum makan Nisa selalu mencuci tangan dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Anak-anak ustazah pasti sudah hafal semua ya. Doa sebelum dan sesudah makan. Pintar. Kemudian selain itu Nisa selalu sholat zuhur di awal waktu. Nah, setelah sholat zuhur, Nisa membiasakan untuk mengulang pelajaran yang telah diajarkan di kelas. Dan Nisa tidak lupa mengerjakan tugas sekolah. Nah, mengerjakan tugas sekolahnya dengan sungguh-sungguh. Nah, itu tadi kebiasaan baik yang Nisa lakukan sepulang sekolah. Bisa diikuti ya nak ya. Jadi kebiasaan baik setiap orang bisa kita contoh. Namun kebiasaan jelek tidak boleh dicontoh. Sekarang perhatikan halaman 39 ya nak ya. Nah, di situ ada beberapa contoh kebiasaan baik setelah pulang sekolah. Nah, di situ ada 5 contoh kebiasaan baik ya. Yang pertama, meletakkan sepatu di rak sepatu. Kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. 3, berdoa sebelum dan sesudah makan. 4, berwudu sebelum sholat zuhur. 5, sholat zuhur di awal waktu. Nah, coba bisakah kalian menyebutkan kebiasaan yang lainnya? Iya, setelah sholat zuhur kita beristirahat, yaitu dengan tidur siang. Kemudian setelah itu kita bisa mengerjakan atau mempelajari pelajaran yang telah diajarkan di kelas ya, dan mengerjakan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. Nah, itu contoh kebiasaan yang lainnya ya. Nah, sekarang buka halaman 40. Nah, di sini kita akan berlatih mengerjakan soal ya nak ya. Nah, di situ ada perintahnya. Berilah tanda centang pada kebiasaan yang baik. Dan berilah tanda silang pada kebiasaan yang tidak baik ya. Nah, coba perhatikan yang ada di tabel itu. Yang pertama yaitu kebiasaan mencuci tangan sebelum makan. Jadi, apakah mencuci tangan sebelum makan ini kebiasaan yang baik? Benar, jadi kita centang ya, bisa dicentang ya. Ya, Soli dan Soliha sambil mencentang nak ya. Nah, kebiasaan yang kedua, membaca buku dengan tiduran. Apakah itu kebiasaan yang baik? Tidak ya, jadi membaca buku dengan tiduran bukan kebiasaan yang baik. Jadi kita silang. Yang ketiga, meletakkan buku di rak sepatu. Nah, apakah itu kebiasaan yang baik? Meletakkan buku di rak sepatu? Tidak, jadi kita silang. Keempat, berdoa sebelum makan siang. Ya, itu kebiasaan baik, kita centang. Kelima, tidak pamit saat berangkat sekolah. Silang ya. Keenam, tidur siang sampai lupa sholat. Nah, itu bukan kebiasaan yang baik, jadi kita silang. Ketujuh, sholat zuhur di awal waktu. Nah, kita centang. Kedelapan, tidak pamit saat hendak bermain. Nah, itu kebiasaan yang tidak baik ya, kita silang. 9, mengucap salam saat masuk rumah. Nah, itu kebiasaan yang baik, jadi kita centang. 10, mencium tangan orang tua ketika hendak berangkat sekolah.
Nah, itu adalah kebiasaan yang baik, kita centang. Nah, itu ya nak ya. Jadi kalian sudah bisa ya nak ya membedakan kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang tidak baik. Anak-anak ustazah semua pasti akan melaksanakan kebiasaan yang baik ya, dan meninggalkan kebiasaan yang tidak baik ya nak ya. Sekarang buka halaman 41 ya. Perhatikan di halaman 41, di situ kita akan belajar matematika, yaitu belajar lambang bilangan 11 sampai 20. Nah, sebelumnya kita sudah belajar lambang bilangan 11 sampai 20 ya nak ya. Kita ulangi lagi ya agar kalian benar-benar paham. Nah, di sini Ustazah akan menulis nama bilangan 11. Bagaimana ya lambang bilangannya? Ya, jadi menulis lambang bilangan 11 yaitu seperti ini ya nak ya. Yang kedua, Ustazah akan menulis nama bilangan 12. Nah, Ustazah akan tulis lambang bilangannya seperti ini ya. Selanjutnya, Ustazah akan menulis nama bilangan 17. Nah, lambang bilangannya seperti ini ya. Kemudian, Ustazah akan menulis nama bilangan 19. Lambang bilangannya yaitu seperti ini ya. Nah, yang terakhir Ustazah akan menulis nama bilangan 20. Lambang bilangannya ditulis seperti ini ya nak ya. Paham ya nak ya? Jadi menulis lambang bilangan 11 sampai 20. Sekarang Ustazah beri contoh nak ya. Ustazah akan menulis nama bilangan dari lambang bilangan ini. Nah, ada angka 1 dan 6. Nah, ini nama bilangannya apa nak? Iya, pintar. 16. Contoh yang kedua, Ustazah akan menulis lambang bilangan 17. Nah, ini menulis nama bilangannya seperti apa? Iya, 17. Nah, seperti itu ya. Kemudian Ustazah akan menulis lambang bilangan. Nah, di sini Ustazah mempunyai nama bilangan yaitu 20. Nah, menulis lambang bilangannya seperti apa? Iya, jadi menulis lambang bilangannya angka 2 dan 0. Paham nak ya? Nah, sekarang Ustazah akan beri tugas nak ya di pembelajaran 3 ini. Tugas yang pertama yaitu di halaman 39. Nah, di situ ada 5 soal. Kalian tugasnya yaitu melengkapi kalimat sesuai dengan bacaan yang ada di dalam kotak nak ya. Contoh Ustazah beri contoh nomor 1 ya. Nah, nomor 1, sebelum makan Nisa selalu pintar berdoa ya. Nah, untuk nomor selanjutnya sampai dengan nomor 5 kerjakannya nak ya. Minta tolong orang tua atau kakak. Nah, sekarang tugas yang selanjutnya yaitu di halaman 42. Di situ ada tugas matematika yaitu kalian menulis nama bilangan dari sebuah lambang bilangan. Contoh yang pertama, di situ ada lambang bilangan 13. Jadi menulis nama bilangannya seperti apa? Pintar. 13 seperti itu ya. Untuk selanjutnya kerjakan ya nak ya. Tugas berikutnya yaitu memasangkan nama bilangan dengan lambangnya. Nah, ini ada 6 soal. Ustazah beri contoh nomor 1 nak ya. Di situ ada nama bilangan yaitu 20. Nah, lambang bilangannya seperti apa? Iya, yaitu angka 2 dan 0. Kita tarik garis ke lambang bilangan 20.
Baik, itu tadi tugas pembelajaran 3 ya nak ya. Jangan lupa dikerjakan ya. Jika masih belum paham bisa bertanya oleh ayah bunda atau kakak. Alhamdulillah pembelajaran 3 hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami ya nak ya. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.